Bagaimana rasanya jika rumah yang seharusnya menjadi surga justru berubah menjadi neraka saat kamu sedang mengandung? Di saat perutku sudah membesar 8 bulan, aku dipaksa mencuci baju dengan tangan dan membersihkan seluruh rumah mewah ini sendirian. Mertuaku bahkan sengaja menumpahkan minyak di lantai agar aku terjatuh, sambil mencaci bahwa anak di rahimku hanya akan menjadi beban. Suamiku? Dia hanya diam karena takut hartanya diputus oleh ibunya. Tapi mereka lupa satu rahasia besar. Mertuaku hanyalah pengelola dan akulah pemilik sah seluruh aset keluarga ini yang diwariskan langsung oleh kakek suamiku. Hari ini saat mereka mencoba mengusirku, aku akan mencabut seluruh nafas finansial mereka sampai mereka mengemis di jalanan. Aduh, Sobat Tante Irma, Tante ngetik ini sambil gemeteran saking marahnya. Sumpah, ini cerita paling biadab yang pernah Tante dengar. Ada ya, mertua yang hatinya lebih keras dari batu, nyiksa menantu yang lagi hamil tua. Tante nggak habis pikir sama suaminya juga. Laki-laki macam apa yang biarin istrinya disiksa cuma demi harta? Tapi tenang, Sobat Tante Irma. Hari ini kita bakal lihat apa artinya kualat. Karena orang yang mereka injak-injak ini ternyata pemegang kunci brankas mereka. Yuk, dengerin sampai habis, siapkan tisu, dan siapkan amarah kalian. Namaku Sarah. Usia kehamilanku sudah masuk bulan ke-8, tapi berat badanku justru turun drastis. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, aku sudah harus bangun untuk mencuci tumpukan baju kotor milik mertuaku, Bu Ratna, dan adik iparku yang manja. Mereka melarangku menggunakan mesin cuci dengan alasan boros listrik. "Sarah, kenapa lantai ini masih kusam? Gosok lagi sampai mengkilap," teriak Bu Ratna sambil menendang ember air di sampingku hingga airnya membasahi dasternya yang sudah sempit. Aku meringis menahan nyeri di pinggangku. "Ibu, perutku sering kram akhir-akhir ini. Bisakah aku istirahat sebentar?" Bu Ratna justru menjambak rambutku sedikit. "Istirahat? Kamu itu cuma numpang di sini. Kamu beruntung anakku, Kurnia mau menikahimu yang cuma anak yatim piatu. Kerja, jangan jadi parasit." Kurnia, suamiku, hanya lewat sambil membenahi dasinya. Dia melihatku bersimpun di lantai, tapi dia membuang muka. Dia lebih takut pada ancaman ibunya yang akan menghapus namanya dari daftar ahli waris perusahaan mendiang kakeknya. Mereka tidak tahu, kakek Kurnia memberikan wasiat rahasia kepadaku, karena hanya aku yang merawatnya dengan tulus di saat-saat terakhirnya. Sementara mereka hanya sibuk memperebutkan hartanya. Sore itu, Bu Ratna melakukan hal yang hampir merenggut nyawa anakku. Saat aku sedang membawa nampan berisi teh panas, dia sengaja menumpahkan minyak goreng di tikungan lantai dapur. Aku terpeleset hebat. Beruntung, aku sempat memegang pinggiran meja, meskipun teh panas itu menyiram lenganku hingga melepuh. Bukannya menolong, Bu Ratna justru tertawa melengking. "Aduh, ceroboh sekali. Kalau keguguran ya syukurlah, jadi beban rumah ini berkurang satu." Aku menangis sejadi-jadinya, memegangi perutku yang terasa sangat kencang. Kurnia pulang dan hanya mendengus melihat dapur berantakan. "Sarah, bisa nggak sih sehari aja nggak bikin kacau? Ibu jadi darah tinggi terus gara-gara kamu." Di saat itulah, kesabaranku habis. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu, dan mengambil sebuah kotak besi kecil yang kusembunyikan di dalam tumpukan baju lamaku. Di dalamnya ada sebuah surat bersegel notaris dan sebuah flash disk hitam. "Cukup Kurnia, malam ini adalah malam terakhir kalian bisa menghinaku," bisikku dalam hati. Bu Ratna mengadakan pesta makan malam besar untuk merayakan hari jadi perusahaannya. Dia mengundang banyak rekan bisnis dan pengacara keluarga. Aku dipaksa memakai baju pelayan dan dilarang keluar dari dapur kecuali untuk mengantar makanan. "Ingat Sarah, kalau ada yang tanya, bilang kamu asisten rumah tangga baru. Jangan berani-berani panggil Kurnia Mas atau aku ibu. Kamu mengerti?" Ancam Bu Ratna sebelum tamu datang. Aku mengangguk tenang, sangat tenang sampai Bu Ratna merasa heran. Aku sudah berkoordinasi dengan Pak Handoko, pengacara kepercayaan almarhum kakek yang selama ini merahasiakan wasiat itu. Pesta dimulai.
Suara tawa para sosialita terdengar memuakkan di telingaku. Bu Ratna berdiri di depan semua orang dengan sombong, mengumumkan rencana ekspansi perusahaannya yang ia klaim sebagai miliknya. Tiba-tiba, lampu ruangan meredup. Bu Ratna mengira itu adalah bagian dari kejutan video profil perusahaan. Namun yang muncul di layar besar bukan profil perusahaan, melainkan rekaman CCTV tersembunyi yang kupasang di dapur. Seluruh tamu undangan terkesiap melihat video Bu Ratna yang sedang menjambak rambutku, dan video saat dia sengaja menumpahkan minyak untuk mencelakaiku yang sedang hamil besar. Suara makian Bu Ratna terdengar sangat jelas di speaker pesta. "Apa-apaan ini? Matikan!" teriak Bu Ratna dengan wajah pucat pasi. Kurnia mencoba lari ke arah proyektor, tapi ia langsung dihadang oleh Pak Handoko yang baru saja masuk bersama beberapa petugas kepolisian. "Tunggu sebentar Bu Ratna, ada satu lagi video yang lebih penting," ucap Pak Handoko tegas. Layar kemudian menampilkan rekaman wasiat almarhum kakek yang menyatakan bahwa seluruh aset, rumah, dan perusahaan jatuh sepenuhnya ke tangan Sarah sebagai wali dari cici tunggal yang sedang dikandungnya. Suasana pesta berubah menjadi ajang penghakiman. Pak Handoko membacakan surat kuasa mutlak. Berdasarkan bukti penyiksaan dan pelanggaran syarat wasiat, mulai detik ini seluruh akses keuangan Bu Ratna dan saudara Kurnia dibekukan. Rumah ini dan seluruh isinya secara sah kembali ke pemilik aslinya, yaitu Ibu Sarah. Bu Ratna jatuh terduduk di lantai, persis di tempat aku biasanya bersimpuh untuk mengepel. "Sarah, ini pasti salah paham. Ibu tadi cuma bercanda. Ibu sayang sama cucu ibu," ucapnya dengan suara gemetar yang memuakkan. Aku berjalan perlahan menuju tengah ruangan, mengelus perutku yang kini terasa tenang. "Sayang, ibu bilang anak ini beban. Sekarang beban itulah yang akan memberi ibu tempat tinggal. Tapi bukan di sini. Pak Polisi, silakan proses laporan penganiayaan saya. Dan untuk Mas Kurnia, surat cerai akan sampai ke tanganmu besok pagi di penjara." 1 bulan kemudian, aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Aku menamainya Araria, yang berarti bangsawan. Aku tidak lagi tinggal di rumah penuh kenangan pahit itu. Aku menjualnya dan membagikan hasilnya ke panti asuhan, lalu pindah ke rumah baru yang lebih hangat. Kurnia mendekam di penjara selama 2 tahun karena pembiaran kekerasan. Sedangkan Bu Ratna, dia kehilangan segalanya. Kabar terakhir yang kudengar, dia tinggal di sebuah rumah petak sempit dan harus bekerja sebagai buruh cuci untuk makan sehari-hari. Pekerjaan yang dulu dia paksakan padaku saat aku hamil tua. Setiap kali aku melihat Araria, aku teringat bahwa kekuatan seorang ibu bukan pada ototnya, melainkan pada ketabahannya. Aku telah memenangkan perang ini. Aku tidak hanya menyelamatkan nyawaku dan anakku, tapi aku juga menghancurkan kesombongan orang-orang yang merasa harta bisa membeli segalanya. Waduh, Tante tarik napas dulu Sobat Tante Irma. Rasanya lega banget pas Bu Ratna kena batunya. Sumpah, itu yang namanya keadilan hakiki. Buat para mertua di luar sana, dengerin Tante baik-baik. Menantu itu anak orang, diserahkan ke kalian buat disayangi, bukan buat disiksa kayak budak. Apalagi kalau lagi hamil, itu nyawa taruhannya. Pesan Tante buat para istri, jangan takut buat ngelawan kalau kalian bener. Jangan diam aja kalau disiksa. Cari bukti, cari perlindungan. Dan buat suami-suami yang anak mami kayak Kurnia, siap-siap aja kamu bakal kehilangan bidadari dan anakmu gara-gara ketakutanmu sendiri. Oke deh, moga cerita ini jadi pelajaran berharga. Klik like kalau kalian setuju Bu Ratna pantas jadi buruh cuci seumur hidup. Subscribe ya buat cerita yang lebih meledak lagi. Sampai ketemu di video Tante Irma selanjutnya.